Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Fauzi, NIM 2002858, Prodi Seni Musik. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya seseorang. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan di sini ada dijelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Lalu etika juga dibagi menjadi dua kelompok seperti yang terlihat di teks tersebut. Lalu etika juga merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Lalu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai menjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis: pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk Philosophische Grundrecht atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi lebih terdapat pandangan hidup masyarakat. Lalu ada sumber sosiologis dalam kehidupan masyarakat berbagai etik di Indonesia. Yang terakhir ada sumber politis. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik intuisi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika: yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran. Lalu yang keempat, ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia, ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak orang lain. Lalu yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, nasib generasi yang akan datang, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.